Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu Karis di pembelajaran sejarah Indonesia. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, kita berdoa bersama ya, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah. Jangan lupa juga menggunakan masker dan membawa hand sanitizer setiap kali kalian keluar rumah. Anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi baru. Materinya tentang apa? Penasaran? Sudah siap kan belajar sejarah? Saksikan videonya sampai selesai ya anak-anak. Selamat menyaksikan. Baik anak-anakku, hari ini kita masuk ke bab baru mengenai proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dan pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sedikit informasi anak-anak, kalau dulu pada masa Hindu-Buddha ini belum ada konsep negara Indonesia, tapi masih Nusantara. Konsep negara Indonesianya sendiri baru ada sejak tahun 1928 pada saat peristiwa Sumpah Pemuda. Tapi untuk nama Indonesianya sebenarnya sudah ada sebelum tahun 1928, tapi untuk konsep negara Indonesianya sendiri itu baru ada tahun 1928. Nah, anak-anak, untuk bab 3 ini Ibu bagi menjadi 3 pertemuan, dan untuk pertemuan pertama yang akan kita bahas adalah mengenai berbagai teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, di sini ada sedikit kata motivasi yang Ibu kutip dari Mahatma Gandhi. Masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi untuk anak-anakku harus tetap semangat belajarnya, karena apa yang kalian tanam hari ini itulah yang akan kalian nikmati di masa depan. Sudah siap belajar sejarah? Kita lanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini. Baik anak-anak, dilanjut ke KI atau KD hari ini. Untuk aspek kognitifnya yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam aspek pemerintahan dan budaya. Kemudian untuk aspek keterampilannya mengolah informasi tentang berbagai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang pemerintahan dan budaya. Indikator pencapaian kompetensi di sini Ibu sudah bagi menjadi 3 pertemuan. Untuk hari ini pertemuan pertama menganalisis teori tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia sesuai dengan fakta-fakta pendukungnya. Untuk pertemuan kedua, menyimpulkan bentuk-bentuk pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia di bidang pemerintahan dan budaya. Untuk pertemuan 3, menguraikan bentuk-bentuk akulturasi budaya pada zaman Hindu-Buddha. Baik anak-anak, seperti biasa kita mulai dulu dengan apersepsi. Tahukah kalian kapan berakhirnya masa praaksara? Boleh kalian jawab di WA group dengan format nama lengkap. Yang kedua, jawaban pertanyaan di video. Pertanyaan ini ditujukan untuk yang belum kebagian presentasi dan kebagian untuk tanya jawab di sesi diskusi. Silahkan dijawab 1, 2, 3. Oke. Ibu tunggu jawabannya di WA group ya. Dari pertanyaan apersepsi tadi, kalian bisa amati kedua gambar ini. Ini adalah masa praaksara, di sini ada prasasti. Jadi apa hubungannya berkaitan dengan pertanyaan tadi? Baik anak-anak, sebelum kita membahas mengenai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, tahukah kalian bagaimana lahirnya agama Hindu dan Buddha? Simak penjelasan dari Ibu ya. Agama
Agama Hindu. Agama Hindu muncul di India sebagai akibat adanya perpaduan antara kepercayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida. Bu, apa yang dimaksud dengan bangsa Arya dan bangsa Dravida? Bangsa Arya adalah bangsa pendatang, sedangkan bangsa Dravida adalah bangsa asli India. Hubungan kedua bangsa di bidang kepercayaan inilah yang nantinya melahirkan kepercayaan baru, yaitu agama Hindu. Agama Hindu mengenal adanya pemujaan terhadap para dewa. Nah, bisa kalian lihat di gambar di sini ada 3 dewa, yaitu Brahma, Brahmana, Wisnu, Siwa, yang sering disebut Trimurti karena di sini ada 3 dewa. Di antara ketiga dewa tersebut, yang paling banyak dipuja adalah Dewa Siwa. Agama Hindu menulis ajaran mereka dalam kitab-kitab suci yang disebut Weda, terdiri dari 4 buah kitab. Yang pertama Rigveda, berisi tentang ajaran agama Hindu. Yang kedua Samaveda, kitab yang berisi nyanyian pujaan. Yang ketiga Yajurveda, kitab yang berisi doa-doa yang dibacakan ketika menyelenggarakan upacara keagamaan. Yang keempat Atharva Veda, kitab yang berisi doa-doa untuk menyembuhkan penyakit, memerangi raksasa, dan lain-lain. Baik anak-anakku, tadi kan agama Hindu nih. Nah, sekarang adalah agama Buddha. Bagaimana ya lahirnya agama Buddha? Agama Buddha lahir sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Agama ini lahir sebagai reaksi atas adanya sistem kasta dalam agama Hindu. Pembawa agama Buddha ini adalah Siddhartha Gautama. Untuk mencari pencerahan hidup, ia meninggalkan istana dan menuju tengah hutan Bodhgaya. Ia bertapa di bawah pohon dan akhirnya mendapatkan Bodhi. Bodhi itu apa? Yaitu semacam penerangan atau kesadaran yang sempurna. Saat itu, Siddhartha Gautama dikenal sebagai Sang Buddha, artinya yang disinari. Dalam ajaran agama Buddha, manusia akan lahir berkali-kali atau disebut dengan reinkarnasi. Hidup adalah samsara, menderita dan tidak menyenangkan, karena ada tresna atau cinta akan kehidupan. Penderitaan dapat dihentikan dengan menindas tresna melalui 8 jalan kebenaran atau disebut Astaweda, yakni ajaran yang benar, niat atau sikap yang benar, perkataan yang benar, tingkah laku yang benar, penghidupan yang benar, usaha yang benar, perhatian yang benar, dan semadi yang benar. Itulah sekilas penjelasan tentang lahirnya agama Buddha dan tentang ajaran agama Buddha. Baik anak-anak, masih semangat kan? Kita lanjut nih ke teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Baik anak-anakku, berbagai teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia diantaranya ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisa, dan teori arus balik. Dari keempat ini apa ya kekurangan dan kelebihannya? Simak penjelasan berikutnya. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leer. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Mengapa demikian? Sebab pada waktu itu hanya kaum Brahmana yang mempunyai hak untuk membaca kitab suci Weda, sehingga hanya kasta Brahmana lah yang memahami ajaran agama Hindu secara utuh dan benar. Baik anak-anakku, kelebihan dan kekurangan dari teori Brahmana. Kelebihannya dari teori ini, kitab Weda sendiri itu ditulisnya menggunakan bahasa Sanskerta, dan bahasa Sanskerta ini hanya dapat dipahami oleh kaum Brahmana. Selain itu juga, teori ini berpendapat bahwa kasta Brahmana datang ke Indonesia atas undangan para penguasa setempat yang masih menganut aliran kepercayaan animisme dan dinamisme di Indonesia, dengan tujuan untuk lebih mengenal tentang ajaran agama Hindu.
Kekurangan dari teori ini adalah adanya suatu fakta bahwa para pendeta dari kasta Brahmana mempunyai pantangan untuk menyeberangi lautan sehingga tidak memungkinkan masuk ke Indonesia tanpa menyeberangi lautan. Baik anak-anakku, kita lanjutkan ke teori kedua, yaitu teori Waisa. Teori ini dikemukakan oleh N.Z. Krom dan R.K. Muherze. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia atau di Nusantara dibawa oleh orang-orang India dari kasta Waisa yang merupakan pedagang. Selain itu, para pedagang ini tinggal untuk menunggu angin muson. Dan sebagian menikah dengan penduduk Indonesia sambil menyebarkan agama Hindu-Buddha. Karena untuk kembali lagi ke India, mereka harus menunggu dulu nih angin muson. Lanjut, kelebihan dan kekurangan dari teori Waisa. Kelebihan dari teori ini adanya suatu fakta nih bahwa kaum pedagang dari kasta Waisa telah melakukan suatu hubungan dagang dengan penguasa maupun masyarakat Indonesia pada awal Masehi. Sehingga dalam proses hubungan dagang tersebut diyakini turut terjadi proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia atau Nusantara hingga berkembang seiring perjalanan waktu. Kekurangan dari teori ini, para pedagang yang termasuk dalam kasta Waisa tidak menguasai bahasa Sanskerta yang umumnya hanya dikuasai oleh kasta Brahmana. Lanjut, teori kesatria. Dikemukakan oleh Mazumdar dan Brett. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta kesatria. Hal ini disebabkan karena di India terjadi kekacauan politik sehingga para kesatria yang kalah melarikan diri ke Indonesia. Mereka kemudian mendirikan kerajaan dan menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Kelebihan dan kekurangan teori kesatria. Kelebihannya, adanya suatu bukti bahwa sering terjadi kekacauan politik antar golongan di India pada awal abad Masehi yang membuat para prajurit yang selalu terdesak akhirnya sampai pada titik jenuh nih atas peperangan berkepanjangan sehingga mereka meninggalkan tanah airnya. Perjalanan sebagian dari kaum kesatria ini kemudian berakhir di Indonesia. Lalu kasta ini berinisiatif untuk membangun tempat perlindungan kaum mereka. Seiring perjalanan waktu, kaum kesatria ini kemudian berakulturasi dengan penduduk setempat yang telah menetap sebelum mereka. Dalam proses akulturasi inilah juga terdapat pertukaran pengetahuan dalam bidang agama Hindu-Buddha yang mendapat sambutan baik dari penduduk setempat yang kemudian semakin berkembang dari waktu ke waktu. Kekurangan dari teori ini, tidak ditemukannya suatu bukti tertulis bahwa kasta kesatria atau prajurit India pernah sampai ke Indonesia. Lanjut, teori terakhir ada teori arus balik yang dikemukakan oleh Bose. Ini menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Kelebihan dan kekurangan teori arus balik. Kelebihan dari teori ini adanya kaum pedagang Indonesia yang melakukan hubungan dagang dengan India sehingga mereka juga mempelajari agama ketika di India. Dan kemudian ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka mengajarkan ajaran tersebut kepada masyarakat di Indonesia. Kekurangannya teori arus balik ini, saat itu masyarakat Indonesia sangat pasif atau tidak mau mengambil inisiatif untuk mempelajari agama sehingga kemungkinannya masyarakat Indonesia yang mempelajari dan membawa agama tersebut dari India ke Indonesia sangatlah tipis. Bu, kenapa ya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha diterima di Indonesia? Ada beberapa faktor nih.
Yang pertama, sejalan dengan budaya yang telah ada di Indonesia sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Yang kedua, tidak ada paksaan yang mengharuskan masuk dalam ajaran ini. Yang ketiga, memakai strategi dalam menyebarkannya seperti melalui kesenian, pendidikan, perdagangan, perkawinan. Yang keempat, untuk ajaran Buddha menggunakan bahasa rakyat sehari-hari sehingga memudahkan dalam penerimaannya. Ada pertanyaan? Sudah paham belum dengan penjelasan dari Ibu? Semoga kalian paham dengan penjelasan dari Ibu. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan melalui WA Group atau juga boleh kalian tanyakan melalui Japri ke Ibu. Baik anak-anakku, sekian pematerian dari Ibu. Semoga bermanfaat dan kalian juga dapat memahami penjelasan dari Ibu. Makan yang teratur, istirahat yang cukup, dijaga kesehatannya. Terima kasih buat hari ini. Don't forget to be happy. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.